Welcome back to Sofinavi Talks. Anda tahu orang yang namanya Arif Suryadi Brata? Nah, nama panggungnya Arif Brata. Dia adalah seorang stand up comedian asal Makassar. Kenapa saya bisa tiba-tiba ngomongin Arif Brata? Karena beberapa episode yang lalu, mungkin teman-teman tahu, belum masuk, tunggu sabar dulu. Sabar dulu. Ada yang namanya Oki DM, tahu kan? Yang waktu itu bikin prediksi kalau kita akan mendapatkan 100.000 dan dia meleset lebih dari itu. Tapi dia kan sempat cerita tuh ada temennya yang namanya Arif Brata yang katanya bilang, Oki, kamu itu harus mencari sinar. Begitu kau bilang? Iya. Begitu? Iya, begitu. Itu kau bilang sama? Itu saya bilang. Oh, itu kau bilang nih. Yeah. Karena si Oki itu kan memang juara. Juara terus habis nampil ada satu acara di Stand Up Hutan waktu itu. Stand Up Hutan? Iya, jadi dari Stand Up Indo bikin acara Jambore gitu. Oh, Jambore, oke, ya, Jambore. namanya Stand Up Hutan. Jadi semuanya nampilnya di Jogja gitu. Kurang dia nampilnya di situ, kena mentalnya. Menurutmu kurang? Menurut semua orang tidak lucu. Semua orang dia tidak lucu. Karena dia menjadi headliner gitu di sesinya. Kurang dan baru-baru selesai keluar dari Suca yang dia juara 1. Sehingga ekspektasi orang-orang ini lucu kan? Ini tinggi. Nah, dari situ dia menciut, pulang ke Palu, terus dia menyendiri, bahkan beberapa, kayaknya 8 tahun dia tidak sentuh panggung stand up. 8 tahun? Iya, lama. Itu 8 tahun? Yang kemarin dia cerita itu 8 tahun? 8 tahun itu, iya. Maksudnya selama itu takut sekali untuk manggung. Jadi yang kerjanya cuma endorse, iklan, konten. Nah, saya itu selalu bilang, Kun lucu, kau harus ke Jakarta, kena lampu godok, saya bilang cahaya. Iya. Saya cuma bilang gitu, itu. Itu kamu yang bilang cahaya itu kan? Iya, sesekali sesekali kau harus kesorot lampu. Yang masuk di kepalanya harus masuk cahaya. Jadi udah jadi istilah cahaya itu. Cahaya itu. Iya, yang itu. Jadinya ketika bertemu sama rivalitasnya itu yang dia bilang cuman cahaya agak kecil, ya center kecil lah, nah itulah terjadi perdebatan antara gitu. Dia dan Ali Akbar. Itu dia. Ya, buat mother yang nggak ngerti nih, ibu-ibu yang pada susah nonton. Dijelaskan ya? Iya, jelaskan dulu ya kan. Iya, ini stand up comedy, ada ada komik dari Makassar, juara betul. Suca waktu itu ya. Dari Palu dia. Dari Palu. Iya, juara Suca. Ini sama-sama dari Makassar, satu angkatan toh? Saya satu angkatan sebenarnya. Satu angkatan. Iya. Sama Ali Akbar satu angkatan kan? Sebenarnya dia beda-beda satu tahun lah, dia di bawah gitu. Oh, di bawah. Tapi kenal-kenal semua. Kenal-kenal kan? semua. Iya. Gitu. Nah, rupanya pada saat si Oki abis juara lalu tampil drop gitu loh maksudnya. Betul dia, takut, mentalnya takut, nggak mau lagi ke Jakarta. Nggak mau lagi ke Jakarta. Akhirnya ada momentum dia jadi openernya Bang Ari Kriting di show-nya Ari Kriting. Itulah dia kan. Di situ momennya dia pecah dan saya bilang, jangan kau dulu pulang, kita keliling dulu podcast. Iya betul, Oki juga bilang gitu. Iya itu, jadi seharian tuh saya temanin dia ke Bang Pras, Tua Kreasi, Titik Kumpul nampil. Terus saya hubungin Cik Abdel, Cing ada Oki ini. Satu kali dulu kasihan masuk podcast dia. Terus habis itu podcast saya. Sudah ada 3 itu. Tiket pesawatnya kayaknya lusa atau besok begitu. Undur terus iya, kan? Iya, habis itu tayang lah Cing Abdel duluan. Orang-orang alhamdulillah teman-teman komika support, ikut dimainin dengan gimmick marah-marahnya itu. Marah-marahnya itu. Alhamdulillah diundang podcast sampai diundang ke sini juga. Iya. Nah, Ali Akbar itu juga pada saat itu ikutan main. Siapa yang berpikir, oh kita buat dulu ini berpasangan? Iya. Siapa itu? Sebenarnya yang dapat momentumnya itu yang jeli melihat peluangnya ini si Ali Akbar. Karena omongannya itu cuma sekedar bercandaan aja. Saya diajak podcastnya Ali Akbar tapi center kecil, cuma sebatas itu. Tapi si Ali ini mengambil video itu ditaruh di atas kepalanya dia di Instagram, terus dia sedih-sedih begini, dikasih musik sedih. Di situlah genderang perang baru dimulai. Oh, dari situ kalian ikut main semua. Iya, kita ikut main. Memang kau sedih, teman-teman komika juga ada yang support. Saya support kau Ali, termasuk Primawan dia support Ali. Oh iya, Primawan tadi Ali. Aku tim center kecil dia. Tim center kecil dia. Saya tim center besar. Masuk dia kalau tim center kecil. Iya. Karena dia sedikit-sedikit hiatus ya toh. Sedikit hiatus. Tidak kuat habis dia. tampil hiatus, betul. Tidak kuat dia dengan center kuat besar. Dia. Nah, dia bagus serang lah itu. Jangan begitulah.
dia bilang kalau si Ali Akbar nampil paling viewersnya berapa sih? Iya. Gitu. Memang terbukti viewersnya kecil. Iya. Dia mainnya di termehek-mehek, sedih lagi. Oh memang begitu. Oh Begitu. gitu. Kalau dia termehek-mehek Iya. banyak yang suka. Banyak yang suka. Yang sedih-sedih. Ya sedih-sedih banyak. Jadi orang empati semua ngelihat iya memang Oki tuh jangan terlalu sombong. Itu versi fansnya si Ali. Iya. Tapi si fansnya Oki dia bilang, ya memang dia begitu, Iya, gini-gini. Dia iya, dibaku iya. hantam lagi itu. Iya. Oh Jadi saya gitu permainannya. Iya, gitu permainannya. Mau Maksudnya sampai kapan ini dimainkan begini? saya nggak tahu sampai kapan ini. Tapi kemarin udah battle, udah nampil dibikinkan acara sama Bang Haji Stand Up Indo. Nampil lah dia di situ. Nampil, memang oke, pecah dan si center kecil makin redup. Iya, redup di situ. Berarti kau tim center besar. Saya tim iya center toh? besar. Padahal sama-sama kalian dari Makassar semua kan? Iya betul. Ini waktu bikin gimmick-gimmick kayak gini untuk dimainkan, itu si Ajis tahu nggak sebagai presidennya? Sebenarnya lapor itu tidak kalian? Tidak. Sebenarnya ini gimmick ini tuh mengalir kayak anomali aja sih. Organik banget karena iya. anak-anak kalau ada kayak begitu tuh ikut main seolah-olah memang marah padahal cuman ini. Akhirnya kayak bola salju aja bergulir-bergulir. Bang Ajis juga ikutan. Memang gimmicknya organik. Iya. Orangnya yang anomali semua yang saya lihat. Ya. Aneh sekali tuh. Iya itulah saya bilang. Iya. Kalau Betawi kan Iya. Kalau kita ada koma atas. Iya. Ada penekanan itu. Iya itu Ahmad Albar panggilannya namanya Iye. Oh, iya? Bang Iye. Iya. Bang Iya. Iya Bang Iya. Iya Bang Iye. Iya. Siapa Oh, nama? gitu. Iya. Hah? Siapa nama? Iya. Siapa nama? Iya. Gitu kan? Aduh. Hati-hati kau nanti besok kalau ketemu. Sumpah ini saya masih deg-degan nih sebenarnya. Kenapa? Karena saya nonton Legend. Jangan kau bilang legend mau mati tuh artinya. kalau Tidak legend. mas. Maksudnya kita menikmati musik Living legend. Living legend. Ah, Minta maaf, Living legend. Tuh. Living legend. Tuh. Suara Kita- kenceng gitu tuh Putri Indonesia tuh. Wow. Ya. Itu Paling kenceng. makanya saya luar biasa ini saya dengar lagunya dari dulu sampai sekarang. Dari dulu lagu siapa? Cikustik. Iya semua. Tapi kamu pasti lebih suka Silon Seven. Kalau Salon Seven, Jangan kebohong. Minta maaf ini saya lebih suka iya. Tapi 1000 tahun lamanya tetap di hati. Tetap di hati. Iya itu lirik sih. Itu lirik sih luar biasa itu. Oh iya luar biasa ya. Ada memang hubungannya waktu kita ini pacaran kah itu lagu tercipta? Oh ya. Kita ya maksudnya. Kita itu Anda. Bukan kita itu kami ya. Iya. Gue sampai sempet kaget. Kita. Iya. Umur berapa kau rupanya? Oh kita tuh Anda ya? Kita itu Anda yang lebih Kalau Makassar iya, ya? Betul. Kita Iya, sudah iya. makan. Nah, Oh, makanya kita orang sudah biasa bingung. Kita sudah makan. Saya nggak tahu. Kita. Lu aja kali udah makan gitu. Banyak istilah-istilahnya. Kalau orang Batak kita tuh artinya kita, tapi bentuknya menjajah. Ngerti kau? Misalnya gini. Ada mobil kita, pulang dulu kita. Lah mobil kita, emang sejak kapan lo ikut nyicil sama gua gitu loh. Kalau orang Itulah Batak. bahasa Indonesia banyak sekali ininya Iya ya. kan? Lucu Iya, kan? daerah lucu banget. Oh. Jadi kita itu Anda. Anda gitu. Oh, jadi maksudmu itu lagu saya 1000 Iya. tahun itu tercipta? Enggak. Tidak ada hubungannya sama memang waktu kita. Dia dulu. pemantan. Itu lagu untuk Oh, dia punya iya. mantan. Iya. mantan. Bukan Minta maaf saya, ya, minta bukan maaf saya, ya. bukan Iya, saya. iya, minta Bukan maaf. saya. Iya, Itu iya. sebelum saya hadir sebagai center besar di hidup dia. Yang 1000 tahun itu kecil Iya, saja. iya, kecil saja Iya. itu. Iya, iya. Arif Brata cerita Iya. dong, kamu tuh aslinya dari Makassar, memang Makassar. orang Makassar asli atau enggak? Sebenarnya saya tuh kalau di Makassar sebenarnya lebih ke di Goa, Kabupaten Goa. Goa. Nah, dia masih sekitar 20 menitan lah dari kota Makassar ke Yes. Kabupaten Goa. Saya besar di Limbung, namanya Limbung. Di situ bapak jadi Nama kampungnya Limbung. iya. Oke. Nah, kamunya Limbung jadi memang besar di situ. Cuman bahasanya kita itu masih tetap sama lah kayak terus imbuhan mie. Cuman kalau di daerah saya itu lebih bahasa Makassarnya lebih kental lagi kayak full bahasanya itu bukan dialek Makassarnya saja tapi memang Vocabnya juga, iya, vocabulary vocabnya juga itu. Makassar. Oh. Oh. Jadi besar di situ. Lebih kental mana sama orang Ya. Kendari? Sebenarnya hampir mirip-mirip itu. Mirip ya? Iya betul. Sama Kendari
bisa lebih ke kalau nggak salah ya, itu ke agak-agak Palu juga begitu. Ada imbuhan-imbuhan ininya toh. Ada bahkan kalau nggak salah di Palu apa ini ya, di akhirannya itu pakai dan. Jadi gimana dan? Iya. Oh, maksudnya dan ini kan biasa kita iya. Komandan bukan? Benar nggak? Bukan komandan. Jadi komandan gimana dan? Bukan itu. Bukan itu. Iya, jadi itu. Jadi gimana Mi? Nah gitu ada tambahan imbuhan-imbuhan Mi sama itunya. dan. Iya, jadi banyaklah kita itu di Sulawesi. Makanya kalau tontonan di TV itu kalau misalkan Batak terus Jawa itu kan dialeknya aja yang naik turun, tapi bahasanya mah tetap bahasa Indonesia. Kalau kita, maksudnya kalau kami ini, wah tambahan Ji, Mi, To. Oh, ada Ji, ada ya. Ji. Satu Ji gitarku. Iya. Nggak bisa kayak ini ke satu Ji gitarku. Cuma satu gitarku. Iya. Nah, kalau ada Mi itu biasanya hanya sama kayak bagaimana penjelasannya ya? Bagaimana Mi ini? Terus gimana dong? Gitu. Iya. Jadi ada beberapa yang memang harus kita bergaul sama orang Makassar. Mi sama Ji mirip deh pemakaiannya. Nah, itu juga ada yang bisa mirip juga, ada yang kayak kalau kita dengar ini agak bingung juga gitu. Kau juga bingung? Kalau kau aja bingung gimana aku? Itulah makanya. Jadi pemakaian Mi sama Ji itu gimana? Jangan saya ditanya, minta maaf ini kalau saya menjelaskan agak susah. Oh iya. Tambah pusing saya. Tambah pusing. Bahkan ada yang kalau misalkan kita ke rumah ini terus ada tamu, orang tua kita bilang, ada temanmu, siramkan dulu air panas. Oh iya tahu, bikin air panas kan? Iya. Ya, jangan tiba-tiba datang kamu disiram. Jangan dong. Jadi orang kayak, maksudnya saya ini meleleh kalau begini. Iya. Tapi, siramkan air panas, bikinin air panas, bukan air mandi kan? Iya betul. Yang mana? Ini paham. Betul itu tuh. Bikinkan teh kah atau apa, minuman hangat begitu. Iya, bukannya buatin air panas buat dia mandi, bukan. Buat minum toh. Iya betul. Itu. Nah, beberapa orang yang saya jelaskan begitu, bagaimana sih maksudnya itu siramkan air panas? Kesannya kayak terlalu kriminal gitu. Iya, ngerti. Itu, jadi iya, banyak bahasa yang kayak dari begini. kecil berarti di Goa? Iya, dari kecil. Umur berapa kau baru ke kota besar Jakarta ini? Kenal stand up lah. Stand up berarti umur berapa? Itu tuh masih kayaknya 24, 25 ya kayaknya. Hah? Tidak deng, enggak cukup dewasa artinya baru nyampe Jakarta betul. dong? Jauh kayak nggak mungkin saya kepikiran Jakarta itu karena. Jadi buatmu waktu kecil Jakarta itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau? Tidak bisa sama sekali, tidak ada kepikiran untuk ke situ juga. Tapi kalau irisan tentang entertainment saya udah ada karena orang tua memang ada dia itu punya organ tunggal. Oh gitu, iya. Bapak main organ tunggal? Bapak main nyanyi organ juga? tunggal, ibu saya biduan. Lucu banget, gemes. Makanya saya setara sama Kevin Aprilio lah. Apa? Iya. Nah, jadinya lumayan akrab juga sama kayak gitar-gitar begitu. Cuman saya lihat-lihat agak susah kayaknya harganya ini ya. Maksudnya agak tinggi begitu. Iya. Kita mainnya yang ini. Iya. Nah, ibu saya tuh penyanyi terus biasanya ngajar vokal juga. Ibumu? Iya. Oh, berarti kau bisa nyanyi? Tidak justru. Kalau ngerti nadanya ngerti, tapi kayak orang dengar tuh enggak, mending kau stand up saja deh. Gitu. Iya. Adik saya menyanyi. Iya, adik saya yang justru penyanyi. Cewek nih? Iya, cewek. Iya. Jadi, cewek apa sih kalau bahasa Makassar? Cewek juga. Cewek gitu ngomongnya cewek. Cewek. Dia penyanyi sampai sekarang juga dia nyanyi di kapal. Oh, cruise. Cruise itu apa? Itu yang kapal pesiar. Tidak juga kayaknya. Yang keliling dunia. Enggak juga. Bukan. Kapal apa? Enggak juga. Kapal apa? Masa kapal batu bara? Pelni begitu, pelni. Kalau batu bara dia hibur siapa? Ya kalau habis panen kan dihibur dulu. Masa dihibur di situ? Tidak, jadi di pelni. Jadi kayak ada di dalamnya itu kayak satu kafe begitu atau apa, nah dia nyanyi di situ. Oh gitu. Iya. Tapi harus berlayar itu. Berlayar kapal, itu berarti. Soalnya kan ada kapal yang dari darat kita naik cuma dia putar sekali sudah gitu. Bukan tidak. berlayar. Berlayar nih, misalkan rutenya ke Surabaya, Makassar. Ya. Nah, dia nyanyinya di situ. Berapa bersaudara sih? Saya kalau totalin tuh 4 orang. Iya. Kau nomor berapa? Saya pertama, adik yang nyanyi nomor 2. Iya, ada yang nyanyi nomor 2. 3? Nah, yang ketiga ini pergantian pemain ini. Jadi iya, pergantian pemain. Ibu saya waktu itu cerai pisah,
Nah, ada pergantian pemain baru, Bapak ini. Nah, ada Bapak Sambung. Bapak Sambung, ada dua lagi itu dari dia. adik. Ya, Oh, gitu. ada dua lagi dari dia. I Gitu. see. Ya. Dan masih kecil-kecil berarti. Sekarang sih sudah lumayan besar sih karena Sudah sudah besar SMA juga ya. Lalu kenapa kamu bisa tiba-tiba berpikir kalau kamu lucu? Nah, itu Aku mau agak cobalah di susah sini juga tuh peruntunganku. menjelaskan ya, karena kalau setiap ini tuh kalau ditanya kalau masalah lucunya itu patokannya biasa dari pergaulan. Kayak di sekolah itu kita nongkrong lucu nih, kayak begitu. Nah, Tapi kan belum tentu dibawa keluar lucu kan? itu juga saya pikir kalau kita lucu di tongkrong ini, nah di panggung sama. Ternyata Beda. prosesnya beda, terus mentalnya harus mental penampil. Iya. Nah, sementara kalau di tongkrongan itu, ya kan tidak ada beban untuk melucui kan? Ya. Melucu. Nah, iya. Melucui. Melucu. Melucu. Nah, pakai iya. Melucui, iya. Kok dikoreksi saya ini ya? Karena aku nggak ngerti tadi. Iya, melucu. Gitu ya. Nah, ada beban untuk melucu. Nah, pertama kali open mic itu, langsung merasa gampang ini kayak di tongkrongan ini. Bisa ini. Ya. Naik, wah, keringat jagung di hidung. Maksudnya di sini-sini tuh keringat. Nggak lucu, habis itu merasa kayak Gagal. Gagal, habis gagal itu. Tapi melihat peluang kayaknya, kenapa di Indonesia ini banyak komunitasnya ini stand up Indo ini. Ternyata masuk di situ memang kita diajarkan sharing tentang kalau materinya begini, pembawaannya harus ini, harus ada logikanya, harus ada setupnya yang bagus. Baru di situ belajar. Lama-lama ada audisi Street Comedy 5 2015. Oke. 2015 Di itu Makassar? Di Makassar, jadi regional Sulawesi dikasih kumpul, satu perwakilan ini berangkatlah kita ke Jakarta untuk diadu lagi di acara street comedy itu yang mana acaranya Stand Up Fest 2015. Di situ pertama kali saya ketemu sama Oki, Musdalifa, sama Raim Lode. Kami tiga ini, iya baku adu di situ regional Sulawesi. Kalau nggak salah itu Siapa menang? 3 orang diberangkatkan langsung, Kau tidak? Saya berangkat, Termasuk? saya, Oki DM, sama Musdalifa. Harusnya kalau ndak salah jurinya Bang Ari Kriting, si Raim Laude nih harus berangkat, tapi durasinya panjang sekali dia, over waktunya. Tapi lucu, over waktunya, tapi lucu, habis itu dia tidak masuk, nah saya berangkat. Nah di Street Comedy 5 ini, alhamdulillah saya juara 2. Juara 2, Musdalifa itu juara favorit. Si Oki Daem Mabone ini tidak dapat juara. Nah, jadinya di situ merasa kayak saya sudah berangkat jauh-jauh ini. Tidak perwakilan berhasil. ini tidak berhasil gitu. Tapi ya maksudnya ada jalannya lah masing-masing. Tapi Oki Daeng Mabone kan umurnya di atas. Saya lebih tua. Kau lebih tua dari dia? Iya. Gitu. Kirain dia lebih tua, enggak ya? Makanya dia bilang kakak gandungku Jabodetabek itu dia. Gitu. Dia bilang begitu. Iya, akhirnya sekarang maksudnya si Oki ini udah lumayan stay di Jakarta juga sih untuk podcast apa dan lain-lain. Iya, kemarin itu waktu dia datang ke sini terakhir katanya sudah undur tiket pesawat untuk entah kesekian kali kan. Iya. Tapi pagi itu dia minta maaf karena katanya numpang nginep di rumah kawannya tapi mati air. Tapi dia sudah sempat sikat gigi. Jadi yang dia datang pakai jersey itu ya? Iya. Jersey-nya aku bilang, terus mau syuting kok bisa banyak baju? Kalau memang nggak ada rencana, banyak yang kasih baju. Siapa nama temenmu? Si Akbar. Ali Akbar. Bukan itu Akbar yang jahat gitu dia bilang. Ya kan? Iya, benar ada temannya Akbar. Ini yang baik. Yang baik Akbar yang baik ini yang kasih dia. aku. Sejak itu setiap kali cerita, jadi si Akbar yang baik gitu. Jadi aku jadi bisa membedakan Akbar yang baik dan yang jahat. Karena kan kalau Akbar juga si Ali aja panggilannya. Iya, makanya. Tapi kenapa sih kamu begitu membela dia pada saat itu? Ayo, kau harus cari cahaya gitu kan? Kamu kan punya karir sendiri juga yang harus dipikirkan. Apa yang bikin kamu, ini harus aku rangkul, ini dia punya sesuatu. Sebenarnya apa yang mikirin orang? Iya sih, iya juga sih ya. Tapi menurut saya sayang aja karena dia bakatnya tuh ada, tapi dia masih di kolam yang mohon maaf yang kecil begitu. Dia raja di kolam kecil. Iya. Sementara menurut saya kalau ini ekosistemnya mau jalan, kau jangan menjadi raja di situ. Takutnya yang anak-anak di situ juga melihatnya, kau kan jadi translator juga untuk anak-anak komunitas di situ juga. Jadi kalau pikirannya oke saja dia juara dia di sini, mending saya di sini saja.
Jadi begitu. ekosistem Makassar ya, stand Iya, komika di Makassar. Palunya tapi di Palunya Oke, khusus. Sulawesi lah ya, Iya, katakan. iya. Kamu berpikir bahwa ini harus jalan dong rame-rame, nggak bisa sendiri Betul, gitu ya. jadinya kalau misalkan dia berangkat dan potensinya ini memang dilirik sama orang, dan saya juga melihat apapun dia kalau ngobrol juga lucu. Sebenarnya ya si Oki sayang ini. aja gitu. Nah, ketika dia berangkat, nah yang sering dia dapat kerjaan di sini nih, kan bisa mengalirnya ke teman-teman yang lain. Oh, dia bisa iya, ngalirin begitu. lagi. Jadi dia sendiri besar, influencer besar. Orang mah ordernya itu terus. Yang masuknya walaupun rezekin juga sudah ada yang Iya, ngatur ya. iya. Tapi kalau ini dia naik terus rate-nya mungkin segini. Nah, yang teman-temannya kita Ada di Sulawesi kesempatan ini ada kesempatan naik. begitu. Udah jalan. Gantiin dia di kolam itu gitu iya, ya. betul. Karena kalau dibilang mending pikirin diri sendiri, ya juga sih. Cuman kami itu justru terlalu komunal untuk stand up ini. Jadi lebih enak kalau berkomunitas gitu, saling rangkul dan lain-lain. Karena bisa dibilang dari dunia musisi dan stand up ini kan ini sangat masih jauh sekali. Musisi udah lama kita hidup dengan musik gitu. Jadinya ekosistemnya sama ininya sudah. Tapi kalian terjalin hebat betul. loh menurutku anak stand up itu, cara kalian mensupport satu dengan yang lain, terus kepikiran bikin gimmick-gimmick, terus yang lain langsung dapat kodenya langsung ikutan. Iya, iya. Dibandingkan kami yang mungkin di dunia katakanlah misalnya per MC-an atau teman-teman musisi, nggak kayak gini loh supportnya menurutku. Karena ini Kak, anak stand up lahir dari orang miskin semua. Oh gitu, semua. Ya, rata-rata. Radit orang kaya. Nah, itu tuh angkatan yang itu tuh masih era-era stand up yang keren tuh di situ tuh. Oh. Selebihnya orang miskin semua. Macam-macam background ceritanya. Iya, jadinya dikasih ini sedikit. Iya aman kak gitu-gitu doang kita. Oh gitu ya. Meredosnya apa? Ada ini tidak usah air putih saja. Air putih saja, iya. Ini saja kak ini gitu. Oh, Jadinya, maksudmu nggak ngerti value, Iya, benar. mengatur bagaimana menghargai diri sendiri gitu benar. kurang ya. Seperti itu juga dan kalau dibilang saling rangkulnya iya benar karena berkomunitas kan jadinya saling dekat terus kalau ini saling support juga karena stand up tuh butuh namanya kombut tuh comedy buddy. Iya jadi harus ada sharing-sharing sama teman tetap harus dites di open mic karena panggung stand up itu ya anak MC nggak mungkin tes ke depan orang dengerin dulu aku bicara, nggak mungkin. Iya, betul, atau betul, musisi dengerin dong ini mau jadi single gue, dicuri nanti nadanya gitu kan. Oh iya itu kalau di tuh. stand up nggak gitu kayaknya, kalian nggak takut dicuri materinya kalau kombut. Nah itu semakin kombut juga kan ada perjanjian tidak tertulis kalau ini materiku tidak usah kebawa etika itu sama makanya kita diajarkan untuk bikin materi itu sepersonal mungkin yang paling dekat jadi mau dicuri juga tidak bisa dipasang ke materi orang lain begitu jadinya kecuali materinya yang kayak terlalu umum gitu membahas tentang ini ya itu masih bisa misalnya dipakai bahas sama orang. Pemerintahan, ke pemerintah itu masih bisa dicuri masih bisa ya. dicuri karena itu Iya. bukan ditarik ke dirinya gitu. Iya. Nah, pas pertama kali kau muncul, sebenarnya tuh caramu, kalau contoh ya, si Benny Siregar ya, Benedictivity, itu kan modelannya kalau muncul mukanya deadpan tuh, flat. Iya benar. Kan? Saya belum ngomong kok kalian udah ketawakan gitu kan betul, modelannya. Atau misalnya si Frimawan lah gitu dengan kekaku-kakuan absurdnya dia ya kan. Atau siapa lagi ya yang aku bisa kasih contoh ya Yono dengan membiasakan diri jadi keset betul ya kan itu style Yono gitu dan sekarang dia mulai merambah ke majikan dan pegawai ya kan sejak menikahi Vini gitu kan betul. Nah kalau kau itu apa signature-nya? Nah itu agak berat kalau untuk orang-orang yang kayak nanggung seperti saya ini begitu. Maksudnya miskin nggak kaya belum gitu? Ya itu bisa juga. Sama dari segi looknya itu, maksudnya kayak Yono udah jelas memang dari tampilan ya kan. Iya. Sorry Yon. Maaf ini Mas Yon ya, tapi izin tawanya lebih cepat dapat. Ketika di panggung tuh orang udah ini orang lucu nih. Ini pasti lucu. Sama si Benedictivity juga gitu kan, itu tampilannya kan memang mohon maaf kayak apa gitu kan. Jadi tapi sering filmnya banyak. Filmnya banyak itu sering jadi cencengan sama anak stand up juga gitu. Nah, kayak saya ini agak susah. Jadi memang harus fokusnya di materi yang kuat. Iya, yang kuat gitu. Jadi saya itu lebih ke storytelling. Saya lebih suka dengan storytelling tentang
Apa yang saya rasakan saya ceritakan dengan panjang. Keresahanmu diceritakan dengan panjang. Iya benar, karena lebih suka bercerita begitu, makanya. Ya model Radit dong, Radit kan begitu. Betul. Cerita. Betul. Sebentar Bang Radit anaknya. kan juga. Sebentar waktu yang dia sakit ambeien. Setuju. Iya. Ya kan? Jadinya lebih personal. Saya juga melihatnya dari Bang Radit, terus Ari Kriting. Bang Ari Kriting itu juga sih storytelling begitu juga. banget, Jadi kuat. kita tuh tanpa menunggu ini lucunya mana, tapi ceritanya itu sudah kuat, premisnya udah jelas gitu, orang mendengarkan aja. Jadi ya PR-nya di storytelling harus punchline-nya atau cerita yang ujungnya ini harus lucu banget, karena orang udah nunggu panjang nggak terlalu lucu, nguap orang. Nah kayaknya nggak terlalu lucu deh gitu. Kalau kayak orang kayak Panji kan crowd work-nya juga kuat Iya, menurutku. Nah itu kamu merasa punya itu juga nggak? Karena crowd work itu penting loh, ketika kamu udah coba mau pecahin, aduh nggak tembus, tembus, udah harus crowd work. Menurutku loh yang awam ini, Iya setuju sih. kayak punchline nggak dapat kok. Iya harus main itu yang Crowd kayak work-nya, iya riffing Iya. gitu. Nah itu riffing tuh biasanya main judi juga sih sebenarnya. Kadang kena, kadang tidak, kadang lucu banget, kadang orang tersinggung juga. Jadi harus cari yang aman. Nah menurutku Mas Panji tuh jago di situ karena basic penyiar juga mungkin ya, MC dan lain-lain. Jadi public speakingnya juga enak itu kita dengar. Dan sampai sekarang Panji tuh di skena stand up terlalu lama di atas gitu. Iya terlalu lama di atas dia di tuh. atas tuh main di langit-langit gimana itu maksudnya? Iya, jadi kan biasanya kalau artis stand up tuh harusnya sejajar gini-gini. Mas Panji itu yang betul-betul stand up banget, cuman dia. Sampai sekarang kan teman-teman stand up tuh paling stand up tapi filmnya oke. Nah dikenalnya aktor, ininya ini sutradara dan lain-lain. Nah pas Panji itu pure stand up aja. Pure. Jadi terlalu lama di atas. Nah teman-teman kami ini yang berusaha naik juga masih berproses begitu. Karena dia yang pertama di Netflix stand up-nya. Terus dia yang bikin special show yang 10.000 penonton apa? Iya, di hari demo lagi itu. Hari demo lagi, maksud saya itu orang masih takut keluar kenapa rame gitu. Iya. Jadi itu sih maksud saya Mas Panji masih terlalu sendiri begitu, harus ada lagi yang ada lain lagi, di situ ya. Gitu. Jadi makanya Radit juga termasuk dong, dia kalau bikin termasuk juga. banget, iya benar. Cuman kalau dibilang pure stand up kan dia lebih ke YouTube juga dan lain-lain. Iya, dia konten kreator lah. Iya. Terakhir malah bikin album Timbul Iya, Jelita. betul. Dan sebenarnya dia mulai dari penulis buku ya. Penulis buku. Iya. Seperti kakak. Oh iya, lebih banyak buku dia. Buku tapi. Trot. Hah? Trot. Oh, kok kamu tahu Trut? Iya, aku terharu loh. Hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum? Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di Toko Hijau dan Toko Orange. Selamat membaca ya. Iya, aku terharu loh. Tahu lah. Tahu dari mana? Habis Google ya? Tahu lah, pokoknya. Ngaku lo habis Google. Ngolah parah saya. Coba kau cokikan, coki coba. Suatu penghargaan bisa ketemu sama Tunggu ya, kakak. aku sering MC sama Coki. Iya. Secara angkatan dia juniornya aku. Oh iya? Iya dong. Oke, iya. Jadi aku sangat mengenali Coki dari dulu, katakanlah sampai sekarang. Maksudnya bukan mengenal deket ya, maksudnya ya karirnya, apanya, iya. bagaimana dia berjuang sampai dia berada di tempat yang keren sekarang banget. ya, dia Iya, dahsyat betul. ya. Iya. Coba aku menilai dulu, sudah bisa belum kau menyaingi pengolahan Coki? Jadi memang saya melihat kakak ini memang sangat luar biasa sekali karena kenapa? Menjadi inspirasi kepada semua orang. Kenapa? Dari umur 9 tahun dia sudah menjadi presenter anak-anak di Kids Singapore. Oh. Betul tidak? Betul sekali Abang Dah. Terima kasih banyak ya. Luar biasa Abang sekali. Dah. Luar biasa sekali. Kapan main-main ke rumah? Nanti saya bakalan main karena saya melihat keluarga yang sangat harmonis sekali. Keluarga yang sangat harmonis dan sangat berbeda sekali pendekatan pada saat mau menikahnya juga. Ya kan? Saya sangat menyukai suami Anda yang gayanya. Terima kasih ya. Terima kita kasih Abang nyambung Dah. loh ngobrolnya. Nikah yuk. Iya. Wow, itu tuh ya. sangat tidak ada romantisnya sekali.
Maksud saya lebih kayak menawarkan perumahan kalau kayak begitu. Iya. Tidak menawarkan pernikahan yang ini. Enggak. Kita nyambung loh ngobrolnya loh. Lebih enak kalau kita nikah lebih nyambung lagi. Iya. Anak kita bakalan lucu-lucu. Lucu-lucu. Itu kan kebohongan-kebohongan marketing. Tapi ya lagi. Apa? Tapi itu benar. Bener nggak? Benar, itu aneh banget memang. Memang Yes, ini udah kehabisan tahu cara. tahu saya itu. Iya, tahu itu Pongki. Itu bapakmu ya, Pongki Brata. Iya, Pongki Brata. Bapaknya Arif Pongki Brata. Brata. Iya, Oh, betul. gitu. Ya. MTV Vijahan. Gimana maksudnya? Tiba-tiba. MTV Vijahan. Benar nggak? Iya benar yang pertama. Oh, berarti dari situ tuh si MTV. bapak melihat kayak jago betul ini bawa acara. Emang udah nonton aku MTV Vijayan, nggak tahu dia. Tahu, tapi abang udah senter jauh kah? Udah center Maksudnya jauh, kayak Bang. udah. Masih korek api tuh. Masih korek Tahu api. dia, Iya. itu tahun 97. Dia baru kuliah. Berarti dalam sekali pengalaman musik dan lain-lain kita suka sekali di. Siapa? Kita, Saya. iya. Oh, iya. Sekarang gua barusan berasa ngobrol sama IO Makassar tau gak? Mau ki pisang atau buah ya? Mau ki apa? Iya. Bukan, maksudnya kayak baru kenal terus Iya. kita sudah tahu Kita itu. Kenapa lu Bang? Kenalan dulu Bang. Oh iya. Itulah, paham lah. Agak sedikit mirip enggak sama Abang Coki? Saya Enggak tadi. sih, enggak. Tidak. Enggak, kau kurang smooth lagi Kurang kau. smooth lagi ya, iya. Iya, ibaratnya Saya akan sekarang belajar. kalau minum-minum maca-maca itu, seremonial maca, Iya. kan ada yang smooth finish. Smooth finish, iya. Kurang smooth finish. Masih ada natinya, alias kacang. Ada kulitnya sedikit-sedikit. Susah mau kita kasih lepas kasihan. Iya, Ya udah ini. Iya. Belajar lagi besok ya. Siap. Iya, biar seperti dia, persis gitu ya. Tapi dia hebat loh, dia bisa begitu tuh smooth banget. Iya sih. Saya Bisa juga ketemu. sincere gitu loh terdengarnya. Mungkin buat kita aja yang selama ini mungkin ngerasa kayak apa sih Cok lo harus kayak gitu. Tapi orang yang diajak ngomong sama dia kayaknya enak-enak aja ya kan. Berarti iya. kan kerasa tuh Kita juga vibe-nya. kebawa gitu vibe-nya. Kalau lagi ngobrol saya pikir cuma di konten dan lain-lain. Waktu ketemu pas podcast kemarin memang abangnya memang begitu. cara Aslinya ngomong. itu. Iya. Aslinya begitu nih. Tapi anak buahnya begitu semua juga ngomongnya. Udah lihat kan? Asistennya. Oh, iya, iya. Begitu semua. Iya, satu Masih style. banyak. Iya, Iya, benar. betul. Iya. Jam makan buah Bang Coki. Gitu. Ada itu. Oh, ada itu. Ada ya? jam makannya. Kau nggak kena waktu itu jam Iya. makan buah? Tidak. Oh, ada iya, memang. ada. Oh, gitu. Iya. Dulu ya nggak tahu sekarang masih makan buah apa nggak. Coba. Kapan ya kita ngundang Coki ya? Iya, Kita belum ngundang Coki. Besok. Oh, aja langsung ya? besok aja. Oke. Ya. Sekarang setelah jadi di Jakarta, Ya. berarti udah tinggal di sini. Alhamdulillah udah tinggal di sini berarti. Oke. Berarti ke Makassar hanya kalau pulang kampung lah sekarang kan Lebaran. Iya, baru atau pulang. ada kerjaan Domisili Jakarta. di Jakarta iya. Wow, sebagai anak yang tadinya lahir besar di Goa, yang sekarang hidup di Jakarta, tadi Arif bilang nggak pernah membayangkan ini bisa terjadi. Betul. Nah, Arif yang sekarang umur berapa? 35 tahun ya? Iya, 35 tahun. Yang sekarang umur 35 ini apa yang bisa yang kau ceritakan atau kau rasakan sekarang setelah kalau bahasa Inggrisnya looking back gitu. Asik. Looking back. Apa ya, mungkin kalau dibilang pengalaman-pengalamannya mungkin yang ada saya dapatkan pada saat berkarir di sini tuh harus betul-betul mau ngobrol gitu sama orang. Jangan tidak enakan. Karena kami ini misalkan dari daerah ya, ada merasa gap besar. Oh, ini nih Dengan anak Jakarta. iya anak Jakarta, terus bagaimana saya ngobrol ini, saya siapa ini, kasihan kayak begitu, ada perasaan itunya. Selalu ada ya? Selalu ada, makanya kita tuh agak bungkuk-bungkuk begitu, tunduk karena agak takut begitu. Padahal nggak perlu loh kayak gitu. Nah, itu yang maksudnya saya tidak tahu ternyata orang-orang Jakarta itu sesantai itu juga, tidak peduli lebih tepatnya ya. Iya. Tidak peduli. Iya. Jadi belajar habis itu udah memberanikan diri aja nyapa, kalau misalkan ini ngobrol seadanya juga nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu takut gitu. Sehingga kalau misalkan takut tuh menutup diri apa-apa, kedepannya malah belibet ngomongnya lah apa dan lain-lain, takut salah dan lain-lain gitu.
Berarti sekarang gini, Arif sekarang misalnya masuk ke dalam lingkungan baru, misalnya harus meeting sama orang ke kantornya, masuk, ternyata di situ ada beberapa, ini settingnya ya, ada beberapa orang udah nunggu di kursi sofanya resepsionis, tuh resepsionis di situ gitu. Kamu udah berani memantik pembicaraan sama orang? Udah berani memantik pembicaraan. Biasanya saya memulainya dengan apa dulu ya, kayak tanya kabar pastinya kan. Enggak, tapi ke arah lucu apa enggak? Atau ngobrol kayak orang manusia biasa aja? Nah, itu tuh kalau misalkan dia ini orangnya udah tahu misalkan kita komedian, itu bisa kita buka dengan itulah. Lucu-lucuan kita cari. Kalau enggak ya ngobrol biasa aja, jangan terlalu mau melucui karena kan biasa orang ada risinya. Iya. Karena itu kalau pakai T jadi melucuti. Jadi pikiranku kan kayak mana terlalu penulis sih, terlalu membaca buku. Jadi perkataannya harus dipikir. Itu. Perkataannya harus dipikir. Santai aja bahasa melucui. Iya, melucui. Melucu. Oke. Iya, benar juga dia bilang. Iya. Tapi berani berarti sekarang berani. Dengan orang Jakarta. Dengan orang Jakarta berani aja. Perkara mau umurnya berapa, berani. Iya, yang penting kita sopan aja. Jangan terlalu mana? Oke, setting. Kita nunggu duduk bareng nih. Ini kita lagi mau ketemu. Stasiun lagi di stasiun nih. Stasiun ngapain aja ngobrol orang ya? Ini mau sama-sama audisi. Enggak. Sama-sama mau audisi film kita. Sama-sama audisi film mau ini. Casting. Oh. Mau casting. Oke, tunggu aku jadi orang Jakarta dong, bentar. Handphone. Ada, boleh. Berarti ini casting. Sorry ya. Di dalam ini ada direkturnya. Ya. Enggak, kita mau ketemu direktur di dalam. Mau ketemu direktur di dalam ini. Siap. Terus aku datang nih, kamu udah nunggu duluan. Ini orang Jakarta, maaf ya. Siap. Saya minumnya tea. Halo Kak, permisi Kak. Mau casting juga? Oh iya sih, harusnya saya sudah tahu kalau duduk di sini udah pasti mau casting ya. Casting. Iya dong, ngapain nanya lagi sih? Iya siap. Keren sih, maksudnya Kakak lebih, kalau saya lihat ini ya, pemberani. Bahkan di keluarga juga sangat berani, karena apa? Casingnya merah, kuku juga merah, itu menandakan sangat berani begitu. Sepatu juga funky. Pokoknya kalau nanti di dalam maksudnya tidak lulus casting, nanti saya bisa casting juga Kakak. Kenapa jadi lo yang casting? Itu terlalu so asik itu jatuhnya ya? Antara jadi temen sama kayak gila ini kurang saya. Berarti tetap masih jatuhnya so asik ya? Tapi enggak, so asik nggak bisa. Coba take tuh, jangan so asik dong. Oke, siap. Kak, siapa namanya gitu? Iya, siapa namanya Kak? Sofi. Oh, Kak Sofi. Udah berapa kali casting begini? Ya sering gitu deh. Oh, sering ya? Aku ada manajemennya. Oh, ada manajemennya? Oh, tidak cari orang manajemennya begitu? Siapa tahu saya bisa masuk. Saya bisa menyanyi juga, bisa MC juga Kak, kalau mau. Oh, mau jadi talent? Iya, mau jadi talent Kak. Mau jadi talent saya. Mau jadi talent? Iya, saya. Kalian mau jadi asisten? Oh, bukan Kak, ya? sebenarnya kalau misalkan lagi kosong, saya asisten juga bisa. Saya bisa bawa mobil Kak. Nah itu saya di Jakarta. Ya. Nah di Jakarta itu Kak Sofi, yang harus saya tanyakan mungkin sama orang-orang ya, modalnya kita kalau misalkan skillnya biasa-biasa saja kasihan atau apa, baru mau mulai di Jakarta minimal harus bisa bawa mobil. Oh gitu. Minimal itu saya tanya. Padahal orang daerah biasanya bawanya motor kan? Iya motor kita, tapi minimal harus bisa. Biar apa? Biar kalau kau bergaul, membuka omonganmu itu dan lain-lain, abang ngantuk ya, nanti saya yang bawa. Iya, aman itu. Lu main sama siapa sih? Kok mainnya sama bus malam apa gimana? Tidak, kan teman-teman komika kan yang senior-senior sudah punya mobil. Oh gitu. Iya, kalau misalkan kita mau temenin dia ke acara stand up, bahkan di ranahnya stand up itu masih istilahnya masih saling rangkul juga kalau kerjaan. Nge-hire sesekali untuk jadi asisten. Asisten, benar. Iya. Nah, saya di awal Jakarta itu Bang Aji sama Bang Awe yang nanggap. Iya, betul. Temenin gue Rip kesini. Oke, saya yang bawa mobilnya dia. Dia suruh atau kamu yang menawarkan diri? Ditanya dulu bisa bawa mobil enggak? Bisa Bang. Walaupun belum lancar tapi bisa aja gitu. Oh, jadi biar berdaya gitu iya, ya, biar bisa berguna untuk orang, masuklah ke situ. Betul. Kalau misalkan nih kita diajak ke acaranya dia, udah dia yang bawa mobil, kita duduk di samping, tidur lagi, malasnya orang itu. Aku tapi sering loh dapet asisten kayak gitu, udah aku yang nyetir, dia tidur. Dia yang tidur. Iya. Kita kayak ada perasaan apa begitu kan? Setidaknya kalau kau di sini berfungsi, saya ajak ngobrol,
Kalau nyambung ngobrolannya, kalau enggak ya mending kau tidur sih. Mending kau Jelek tidur dong. sih. Iya, jadinya minimal harus bisa bawa mobil deh. Oh, jadi menurutmu kalau anak daerah datang Iya. ke Jakarta mencoba nasib, Iya, katakanlah nasib. gitu ya. Iya. Minimal harus bisa nyetir bawa mobil. Ada SIM A. Ada SIM Jangan A. cuma bisa nyetir tidak punya SIM toh. Itu kan sudah termasuk sebenarnya Iya, ya. kan kadang-kadang cuma bilang bisa tapi tidak ada SIM kan. Iya, takut itu juga sih. Nah, kalau untuk Itu modal ya? Itu modal untuk harus punya SIM. orang-orang ya memang skillnya ke Jakarta itu kayak datang belum tahu nggak mau ngapain. Oh, enggak, jangan mau datang ke Jakarta belum tahu mau ngapain. Iya sebenarnya. Oke. Jadi kalau sekosong itu mending minimal harus bisa bawa mobil. Oh, gitu iya, maksud iya, saya iya. gitu. Oh, iya Sama benar yang juga saya ya. pikirkan di sekarang ini ternyata pendidikan memang yang utama sih, maksudnya dari segi apa komunikasi kan semuanya itu ada di sekolahin begitu kayak bahasa Inggris dan lain-lain. Harus bisa tidak? Harus bisa, benar. Speak English. Speak English. Yes. I think English is very important Yeah. now and for the Future. Yes. Apa itu? Itu kosong tadi. Ya, skip. Skip tadi, iya. Ya. Itu apa namanya? Kita tuh kadang di sekolah-sekolahnya kita dulu ya, saya dan lain-lain itu kalau teman jago bahasa Inggris diketawai. Maksudnya kenapa? Iya. Oh, ini rumusnya tadi, Kom. Dilucui sama diketawai. Oh, ada i-nya. Iya. Saya selalu ada i ya. Enggak apa-apa. tapi diketawai masih benar. Oh, masih nyambung itu. Iya, Kalau ditulis di melucui. buku masih cocok itu. Melucu yang bingung. Melucu. Yang melucu. Balik lagi tadi ke Iya. situ. Oke, nggak Nah, apa-apa. bahasa Inggrisnya melucui di stand up tuh terlalu trying to be funny. Oh, itu maksudnya. Itu poin, iya itu maksudnya. Trying to be funny. Dia nggak ada tengahnya ya. Kalau nggak bahasa Goa, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kacang. Iya itu. Nah, balik lagi yang bahasa Inggris tadi Kak Sofi. Uh-uh. Kalau kita bisa bahasa Inggris sedikit kayak, alah mau kemana kok bahasa Inggris begitu. Padahal saya tidak tahu pada saat di Jakarta itu meeting dan lain-lain orang kayak Everything is in English. Everything is in Yeah. English. So far, ya. I jump back in. Yes, betul. Yang Piggyback off from what he said. Nah, jadi menurut itu, saya gitu iya. kan. Susah kali mau Susah sekali. berkomunikasi di kota Jakarta ini kan. Itu, jadi Iya. which is Which gue is, tuh ya. gini. Uh-uh. Nah, kalau dia baik, kalau yang baik itu biasanya dia udah bahasa Inggris panjang, habis itu diartikan sama dia. Iya. Ya walaupun itu terlalu terlalu panjang. Iya. Ya kayak jadi translator diri Iya, sendiri translator ya. diri Iya. sendiri. Tapi bagi saya yang tidak terlalu mengerti, ya alhamdulillah kau translate sendiri. Iya, gitu iya. jadinya. Nah, sangat penting bahasa Inggris. Apalagi di sekarang ini sudah punya anak sudah sekolah juga. Itu paling malu kalau misalkan terima raport, datang nih satu-satu ketemu guru. Set. Gurunya yang guru bahasa Inggris, ya memang orang bahasa Inggris begitulah. Full menjelaskan your kid is Your child, your child yes, alright gitu saya jadinya bingung sendiri kalau ini jadinya butuh sekali sih untuk berbahasa Inggris juga. Jadi usahamu apa untuk lebih bisa fasih bahasa Inggris? Nonton YouTube yang full Film. bahasa Inggris tanpa subtitlenya, terus film juga ya. Tapi katanya sih YouTube karena itu kan bahasa biasa sehari-harinya begitu. Sehari-hari ya, YouTube yang bahasa Inggris. Iya betul. Iya, YouTube Kids. Hah? Kok YouTube Kids? YouTube Kids. Bahasa Inggris juga lebih simple. Oh, kalau jangan nonton YouTube Kids. Podcast nanti, ya? nanti jadi nggak tahu apa yang terjadi di negara ini. Itu kalau itu mah jauh usah perlu tahu bahasa Inggris, kita udah tahu negara ini bagaimana. Oh gitu. Jadi Betul. kalau perjuangan anak daerah itu menurutmu Iya. lebih besar ketika harus masuk ke Jakarta ini Iya, ya? benar. Basicnya Dibandingkan itu dah. komika Jakarta atau Iya, Bandung atau setuju. Jogja misalnya. Kalau sudah daerah situ sih udah satu pemahaman juga dari segi komedinya juga. Karena udah Jakarta sentris begitu kan, Bandung juga sudah pasti sama lah. Nah, komedinya kami di daerah di Sulawesi. Di Sulawesi, kami lebih suka sketsa kejadian terus dimainkan dan lain-lain. Sementara di Jakarta tuh butuh opini dia. Hah, gimana coba ulang? Nah, kalau di Sulawesi, misalkan saya lagi ini tadi lihat ambulans. Kayak ada materi temannya saya itu, tadi saya kaget lihat ambulans. Pas saya ada ambulans parkir. Pas saya intip, astagfirullahaladzim, ternyata orang mengintip juga gitu. Itu materi teman saya Patrick gitu.
Nggak ngerti ya. Itu lucunya di mana? Nah, lucunya di mana? Itu. Dia Kan ngintip lihat gitu. ambulans. Iya. Pas saya ngintip, Saya ngintip di ambulansnya, oh, ternyata orang mengintip juga. Jadi di kepalanya dia tuh ada di dalam juga orang Iya, begini, pada gini. iya, Gitu. iya, iya. Oh, itu iya, kan iya, sketsa iya, banget iya, itu. iya, iya. Sketsa Iya, banget iya, itu iya, hitungannya. iya. Kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta, nah sama seperti ini responnya tadi. Bingung. Oh, ini respon gua nih, bingung. Iya. Maksudnya apa sih? Tidak ada logika dasarnya gitu. Iya, iya, Harus iya, ada itunya. iya. Ya, iya, nah iya, kami iya. suka yang kartun-kartun. Iya, yang iya, apa iya. menjelaskan seperti itu. Terus nah Jakarta Tapi itu di Jakarta nggak lucu. itulah makanya kita harus merubah lagi setupnya, terus premisnya jelas, membicarakan tentang apa. Tapi setelah kamu ceritakan bahwa itu di daerahmu lucu, sekarang aku udah tahu point of view-mu, aku jadi ketawa. Iya, Tapi iya kan sih. komedi nggak lucu kalau harus diterangin kan, Benar, gitu ya. nggak susah juga kalau dijelasin Iya, terus komedi. iya, benar. Nah Jakarta tuh butuh yang, saya tuh menurut saya ini tuh sama kayak ini. Nah biasanya main di analogi perbandingan yang kayak gini. Nah jadinya verbal aja semuanya. Iya. Kita juga nangkapnya di sini, wah, oh begitu ya komedinya Jakarta ya. Menurutmu sebagai orang Sulawesi, Ya, ya, orang Jakarta itu ngomongnya kecepetan nggak? kecepatan. Susah kan mengertinya? Susah. Iya, belum Nah, kalau tapi- pakai slang. Tapi iya benar, kalau pakai slang lebih cepat lagi tuh. Iya. Buset dah kata gua mah. Iya. Nah, Iya. tapi kalau orang Itu mah Betawi loh, bukan Jaksel. Beda lagi Jaksel loh. Nah, kalau dia mendengarnya saya juga begitu. Dia mendengar orang Makassar itu bicara kayak ini katanya. Trang tang tung tang 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 tung tang. Gitu. Iya sih. Iya, Iya lagi, itu iya. dia di telinganya dia begitu. Kalau saya misalkan Iya. full bahasa Makassar dan Iya, iya. logatnya kayak begini tuh, dia mendengarnya kayak begitu. Iya. Yang kayak tadi itu. Iya. Lagu kita kan Lagu aku kita. langsung bingung kan. Iya. Iya. Terus itu sih kalau perbandingan komedinya kita harus menyesuaikan sama yang di Jakarta seperti apa, harus jelas juga. Ya itu maksudnya poinmu, kamu mau membahas apa ini, premismu ini, benar-benarmu harus jelas. Kayak begitu kalau di Jakarta. Makanya Mas Panji atau Bang Radit itu kan begitu-begitu juga semua materinya. Kau udah ada main film belum? Udah ada Bang. Beberapa, udah Iya, ada. beberapa lah ada. Selama ini berarti jadi cameo atau sempat jadi supporting role atau apa? Jadi awal-awal itu kan pas di Jakarta Suca tidak terlalu terkenal juga, cuman udah keluar dari kerjaan saya di Makassar, itu kerja di Ko Ernest. Waktu itu filmnya Cek Toko Sebelah. Kerja? Iya Jadi kerja. orang belakang layar? Iya, jadi telco. Oh, kau jadi telco? Saya jadi telco di Oh, situ. iya? Iya, jadi di ini ada kerjaan Rip kalau mau. Kan saya menawarin kok ada kerjaan nggak apapun. Boleh nih ada telco. Oh, talent apa ini? Talent koordinator. Oh, saya mengkoordinator ini talent. Oke, saya bosnya ini kalau begini nih. Iya. Datanglah ke production house begitu. Pakai kemeja, kata Ko Ernest, buka aja kemejanya, nggak usah terlalu rapi. Kata saya, ini hari pertama saya kerja loh, maksudnya jangan terlalu ini kok. Nggak apa-apa ini saya rapi-rapi. Pas di lokasi syuting bawa kursi bakso. Disuruh bawa kursi bakso sama air minum, air mineral. Sama ya. Kipas, benar. Saya bilang, oh ini. Pantas lah nggak usah Ya, pantas harus lah pakai nggak usah terlalu kemeja. kemeja ya. Iya. Mending kawasan aja kalau Iya, yang begini. iya. Jadi saya tuh harus akurat. Jadi kalau misalkan sudah dari sutradara bilang cut, saya kayak pit stopnya F1 gitu, masuk Langsung, Kak, duduk bangku. Kak. Bangku Kak, ini. duduk. Iya, Iya. benar. Nah, Kipas? kipas Air? Nah, Iya. saya diajarinnya sama bosnya saya itu Tejuan waktu itu, dia bilang kalau misalkan ini tawarin aja, kalaupun ini selalu inisiatif nawarin, jangan bilang kayaknya dia tidak capek deh, tawarin aja. Kalau dia yang nolak tidak apa-apa. Jadi sampai Kak duduk Kak, aman-aman. Nah biasanya itu dia bilang aman-aman, sekitar 5 detik lah aman-aman, dia duduk itu. Aman-aman, duduk Kak, aman-aman. Kalau sudah sentuh pahanya begini, tek, ambil HP-nya, duduk dia. Saya bilang, kerja saya jatuhnya, Oh, iya. Barulah kau sukses. Sebagai telco. Iya. Bangku masuk, dia duduk, Dia kasih duduk. HP, sudah diam dia. Diam ya. Wow, itu pertama kali ketemu langsung sama Iya. artis-artis itu. Oh. Dion Wiyoko. Dion Wiyoko itu. Nyala dong lihat Dion Wiyoko. Saya payungi dia. Oh,
Oh, Kak Sophie. oke, Saya oke. payungi begini, saya bilang, saya lihat dia ini di film Serigala terakhir. Sekarang saya sampingan sama serigalanya. Sampingan saya ini, wah, gagam yang itu orang itu. Iya. Nah, saya baru tahu itu artis ternyata ada ininya. Handuk dingin dikasih es batu. Oh gitu. Iya, ada Iya. request di beberapa Iya, artis ada juga. beberapa artis harus ada Di itu. dalam cool box, di dalamnya Harus itu ada ada handuk dingin. handuk dingin. Cold towel. Cold towel. Towel. Yes, alright. I'm Yes, sorry. yes. I'm wrong. Iya, Yes, iya. yes. It's okay, it's okay, it's okay. Oke, no Iya. problem ya. No problem. Iya, di dalam dibuka, dikasih muka begini. Mukanya itu, ya. Saya bilang, wah, ada artis ya. Begitu ternyata ya, dikasih handuk mukanya, bilang biar apa itu ya? Iya, tapi itu yang bikin mungkin relax atau apa. Iya. Nah, saya baru tahu kenapa mesti dipayungi nih, terlalu tinggi kan derajatnya orang ini. Cuman saya dijelaskan kalau itu tuh bukan yang dia terlalu bos atau artis apa. Memang kami telco ini menjaga make up-nya dia agar tidak luntur. Gitu. Jadinya kalau di outdoor misalkan ada scene-nya ini, continuity-nya tidak lanjut kan kita juga yang kena. Jadi harus dipayungi terus. Kalau makeup ulang kan produksinya jadi Iya, lama. lama lagi. Jadi harus dipayungin. Dia waktu itu ngurusin ekstras banyak, capek. Abis itu saya sesekali masuk ke ruangan, terus agak duduk begini, saya kasih lurus dulu punggung Kak Sophie begini. Capek ini. Masuk bos saya. Tidur-tiduran aja, Rip. Dari tadi udah kerja. Saya mau menjelaskan, dari tadi saya banyak. Wah, itu nggak enak sekali tadi itu. Bangun lagi lah Bangun kau kan. lagi lah, siap. Saya meluncur lagi gitu. Padahal sepersekian detik saya kasih lurus, cuman ya. Nah, banyak pengalaman lah di situ yang saya dapat juga. Kalau ternyata begini ya. Di balik layar tuh banyak sekali orang yang butuh cari makan. Terus piring makannya orang banyak sekali. Respect tuh sama orang lighting. Lighting tuh panas sekali kadang kalau Dia harus pegang. Iya, harus pakai pegang, handuk. pakai handuk. Wah, kalau bubaran ini juga. Dia yang gulung kabel lagi, Iya, ya kan? betul. Tapi waktu kau yang jadi pemain gimana? Dipayungin nggak? Nah, saya bilang tidak usah, nanti saya sendiri. aman. Tapi duduk. Iya. Dikasih bangku aman-aman duduk nggak? aman. Duduk lagi gitu. iya. Nah, pakai enggak request Kasih handuk handuk dingin saya. nggak? Tidak, bawa Belum sendiri. Belum sampai level anduk. Iya, betul. Oke. Enggak sih. Cuman beberapa kali main, akhirnya enggak tahu ya di kepala tuh ada standar telco sendiri. Nah, gimana tuh? Nah, jadi kalau ketemu telco yang kayaknya ini orang tidak kerja deh, dia cuma datang, Cie. udah ya, masuk aja di situ ya. Heeh. Karena biasanya dia melihatnya kita kan ya bukan siapa-siapa juga. Iya. Oke, udah di mana? Udah di sini. Datang dia kayak oke, ya, masuk di situ aja. Habis itu dia ngobrol sama orang make up apa gitu. Saya bilang, "Ai, Ini nggak kerja. Tidak ini. standar ini kamu ini. Tidak standar Tidak kerja standar, bagus bro. ini. Iya, gitu. Iya. Nggak ISO 9000 gitu ya. Iya, nggak pas itu. Nggak boleh kayak gitu ya. Karena ya maksudnya pekerjaan itu betul-betul dimanapun ya, menurut saya hospitality-nya harus Iya. diutamakan. Iya. Nah, itu yang saya dapat. Betul, rumah sakitnya kita utamakan. Iya. Karena saya dapat itu juga dari waktu itu 5 tahun saya sebelum stand up tuh kerjanya di S Hardware. S Hardware? Iya, yang S Hardware Asko mana? sekarang. S Di Hardware Makassar. Oh, kau tawar-tawarin barang? Tidak aja, saya di Kan dalam. gini, harus gini Iya, kan? betul. Terima kasih banyak. Iya. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali, iya. Iya, yang orang ikuti kita itu Iya, biasa iya. cari produk apa, Pak? Mas mau cari Iya. pancingan, Mas? Ada Nah, nggak? ada sebelah sini Kakak. Iya, gitu gitu kan. datang. Nggak sekalian ininya, Iya. nggak sekalian ininya gitu. Nah, biasanya customer tuh agak risih, Kak. Kalau diikutin. Nah, ini dari sudut pandang kita karyawan ini, jujur kami tuh juga risih ikutin kau gitu. Jujur gitu, tapi itu sudah standarnya kasihan. Oh. Iya, kita sudah diajarkan kayak helpful begitu, udah harus ini karena barang-barangnya dia kan unik. Ada kaitannya barang ini sama yang ini. Iya, iya, Jadi iya. kita harus mensuggest ke barang yang ini. Dah Berikutnya, sekalian iya, ini Kak, iya. dah sekalian ini Dah sekalian jadilah ini. penjualan. Iya. Dari itu juga beberapa barang itu kita dapat insentif dari produk Oh, itu. dapat juga. Iya, kayak 1.000, 2.000, 5.000. Lumayan Itu lah ya. dicatat I lumayan. see. Nah, jadinya harus diikuti. Nah, kenapa juga itu Pantes menekan tindakan kriminal juga, Kak. Kan kamera di mana-mana. Nah, ada yang tidak tahu ada kamera.
banyak yang tidak tahu kasihan kalau misalkan ini Tetap dicoba. iya, karena pernah saya lihat itu dia udah ngambil OBM begini dia kasih masuk di jaket. Ih, Nah makanya saya datang cari produk apa Pak? Enggak deh, saya cuma lihat-lihat. Saya bilang lihat-lihat, tapi maksudnya OBM di jaket apa Pak? Oh iya lihat-lihat, kalau ada karyawannya ya saya taruh lagi deh. lebih lucu dia ya dari kau ya. Gitu, jadi banyak yang begitu dia tidak tahu gitu. Dan Jadi barangnya pengalaman begini. hidupmu, pengalaman kerjamu banyak juga. Lumayan ya, sebelum lumayan. Jadi Makanya si stand up bagi iya waktu di Esadir juga bagian pet and supplies gitu. pet and Supplies. supplies. Iya, jual baju anjing. Iya. Iya. Ya, ini enggak Kak, lucu ini Kak. Iya, gitu, enggak, betul. iya kan? Ini Iya. buat anjing pudel, anjing apa gitu. Betul. Nah, itu kan dia Nah, ini gua digantung hanger-hanger aja. Iya, iya. Dan ada memang hangernya yang khusus bajunya itu. Iya. Kami di Makassar waktu itu kasihan ada mungkin dari agak kampung juga Iya. dia datang sama anaknya. Ini saya tidak karang-karang ceritanya. Jadi diambil baju itu, anak kecilnya di samping sini. Dia kasih anaknya? Iya, dikasih pas di punggung anaknya begini. Kayak ini bagus nak. Saya bilang, oh enggak enak juga saya tegurin. Terus? Jadi saya jelaskan dengan baik begitu. Mohon maaf ibu, ini untuk hewan peliharaan, maaf. Dia kayak, wah apa kurang ajar kau ya, kurang ajar begini. Anaknya menangis. Nah, itu bercanda. Itu bercanda itu. Tapi itu kejadiannya gitu. memang ada. Karena betul-betul kayak baju anak bayi. Ya memang iya kan. Lubangnya kan di sini kan untuk tangannya sih ini kan. Bener kayak masuk piyama itu kan. Iya, Iya. Astaga. Oh. Macam-macam pengalaman saya itu. Oh. Nah, saya juga pernah pindah dari divisi itu langsung jadi visual merchandising. Nah, itu ditugaskannya kalau lagi Natalan orang kita itu kan jualan pohon Natal. Kami diajarkan dan ditraining untuk bisa merangkai ornamen-ornamen Natal ini. Sehingga ada customer biasanya orderannya ada penginstalan di rumahnya. Oh ya ya. Iya. Nah, saya datang untuk menginstal. Lagi pasang begitu, ditanya, "Kau di gereja mana, Dek?" Saya bilang, "Saya Islam." Oh, begitu ya. Iya, iya. Jadi maksudnya saya lebih paham juga tentang pohon Natal. Pohon Natal daripada yang Natalan. Iya. Karena itu ada komposisinya, yang bulat-bulat besar itu di paling bawah. Oh, yang tambah ke atas kecil-kecil, tambah kecil. tambah kecil, baru di atas ada bintang-bintang begitu. Oh. Banyaklah pengalaman. Itu di training juga ya? Di training untuk itu juga. ya? Oh. Melilit lampunya juga ada tekniknya. Aku nggak pernah bisa lilit dengan baik loh. Baik. Ya. Coba kapan main dong? Sekali-sekali saya ke rumah deh Ya kalau benar begitu. ya. Benar ya. Jadi dililit Tahun dari ini atas. undang ke rumah kita. Suruh Nah, bikin itu. itu lampu dulu. Meluncur saya. Jadi di atas dulu saya masukkan di dalamnya. Keluar lagi di ujung sini. Masukkan lagi di dalamnya, keluar lagi di ujung sini. Oh, Jadi, bukan diputer-puter. Oh, terlalu kasar itu. Oh, terlalu kasar kalau main begini saja. Nothing. Oh. Nggak bisa. Nggak berdampak lampu itu Iya, ya. tidak terlihat alami lampunya. Oh. Jadi masuk di sini, masukkan ke dalam tiang atau ininya, di dalam situ, keluar lagi di sini dia. Terus? Jadi kelihatannya di sini ada lampu, di sini ada. Oh, Begitu. Pantes Tekniknya kalau di kita. aku kayak berantakan jatuhnya memang. Memang harus saya ngurus. Natalan kau nanti ke Bali ya. Kau buatkan dulu pohon Natal kami. Aduh deh. Gitu. Iya gitu. Jadi lumayan banyak lah pengalaman dari situ. Kau udah berkeluarga belum sih? Udah punya anak kan. Tadi anakmu yang tadi kau bilang ambil Iya. raport itu, umur berapa itu? Sekarang udah 8 tahun. Berarti anakmu ada berapa? Baru 1 Kak. Oke. Baru 1. Anakmu tahu kalau bapaknya melawak untuk memberi makan keluarga, tahu Iya dia? dia tahu. Oh, lucu juga anakmu? Terlalu kritis. Oh, Maksudnya- tapi bahasa Inggris was-was? Dia? Alhamdulillah dia udah bisa Bagus lah. lah ya, perbaikan Iya, ya. itulah. Maksudnya anak-anak sekarang kayaknya bisa lah mungkin ya semua. Karena suka baca juga dia. Jadi dari profesi stand up ini, Iya. apalah cita-citamu atau keinginanmu paling nggak 5 tahun ke depan? Wois. Apa yang Arif Brata mau lakukan? Paling sih memang fokusnya di bikin special show lagi. Bikin special show Iya, lagi? special show lagi, mau tour lagi karena di terakhir tuh kayaknya 2023, 2022 deh. Memang udah lama lagi belum nampil. Jadi stand up tuh enak karena misalkan kita di umur berapapun, ya mungkin musisi pekerjaan yang lain juga sama sih ya. Tapi di stand up tuh semakin berumur nanti
ada aja keresahan baru. Jadi materinya pasti ada terus. Jadi mau bikin. Jadi kamu cukup percaya ya dengan Iya, bidang yang sudah dipilih ini ya? Iya benar, karena kalau misalkan mau fokus di digital, mungkin di sekarang saya juga agak bingung kalau sudah ada aplikasi sosmed baru lagi ya, agak capek ngikutinnya kayaknya. Iya gitu. Tapi kan harus diikutin. Yang kemarin kau pergi naik gunung sama bintang Emon segala macam itu dapat sponsor. Dapat alhamdulillah. Ya, artinya kan konten. kau ngerti. Iya alhamdulillah, mau ndak mau Kak, maksudnya kita harus melek itu digital ini ya, kita harus mau ndak mau pelajari dan lain-lain konten. Apalagi sekarang eranya kayaknya IRL begitu, maksudnya live streaming begitu. Kedepannya ini yang saya lihat ya. Jadi apa-apa itu live di YouTube pun sudah bergulirnya ke situ. Jadinya saya kalau misalkan kedepannya masih tetap pasti bikin stand up terus sih, special show dan lain-lain. Kalau ada rezekinya bikin film. Amin. Kau mau jadi sutradara? Mau sih. Atau tapi kau menulis? Udah ada ceritanya? Udah ada ceritanya karena saya ada podcast Balorang, namanya Balorang itu penakut artinya kalau di Makassar. Berarti filmnya berbau-bau logat Makassar? Aku sama Artika nanti besok casting ya. Mantap. Tapi jangan ini. kau telkonya. Nanti lambat kasih handuknya. Itulah. Tapi kalau sama saya pasti handuknya udah cepat itu. Wow, udah bisa cepat sekarang. Iya, udah bisa cepat. Bener ya, besok intinya kalau bikin botol film. minumannya udah pasti ditulis namanya udah. Iya. Itu. Harus nama. Sama titelnya S2 Hukum. Hah? Ada ditulis emang di pemain-pemain itu minta ditulis kita. Enggak. Gila kali. Masa detail begitu? Oh iya. Oke. Ya Ya, udah siap. besok ya ikut casting ya. Boleh ya? Iya, Wah, kalau mandi. ada peran yang pas ikut dong kami casting. Alhamdulillah. Ingat ada 2 orang ini yang selalu Iya, The Bondols. The Bondols harus dibuatin film ya. Iya benar ya, fresh Iya. banget rambutnya ya. Iya. Baru ini cukur lagi potong begini Kak. Fresh. Fresh, kalau kata fresh, Ogi ya, iya, fresh ya. Oke, kita kasih dulu dia ini nggak kerja nih produsernya nih. Biasanya dia muncul bawa buku dari belakang jadi nggak bagus ini. Oh begitu? Hah? Coba diajak ngobrol lagi. Tuh kan, lupa dia. Saya sebenarnya agak Lewat situ dong kamu. Oh iya. Kak Sophie, sebenarnya saya agak takut juga sebenarnya di antara gitar-gitar karena ada trauma kecil begitu. Kenapa? Jadi ada filmnya di Roma yang putus kena matanya toh. Oh, Iya, dan itu menjadi momok yang kalau orang stem gitar kayaknya kena deh. kamu berpikirnya gitu. Iya, tapi waktu kamu kecil. bisa main musik gak? Waktu kecil. Kalau gitar bisa Bisa. lah, tapi kalau udah pentatonic itu tidak mengerti. Oh, maksudnya melodi. Menjereng-jenjereng aja, iya. Kalau Iya, melodi nggak tidak mengerti. Pentatonik kata dia. Apa sih itu istilah? Iya enggak, tapi bener. Bener nggak pentatonik? Enggak sih, secara teknis. Salah lagi aku. Secara teknis bener, nada-nadanya pentatonis kan. Oh, tapi apa yang Tapi sebutnya adalah Scale. ngemelodi. ngemelodi? Iya. Terlalu simpel bahasanya. Ya, tapi memang begitu toh. Oh iya. Coba itu Abang Baim, apa namanya tuh? Kalau nge-melodi, nge-interlude, dia mau nyari bahasanya katanya. Iya, jadi "Aku kalau pentatonisnya ngejereng nggak kan bisa, ngejereng bisa kan akustikan. bingung." Kalau yang tiding ding 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 ding, itu apa? Melodi kan? Melodian. Ah, Iya, melodian, main melodian Oke, gitu. coba dulu berarti. ini ketok 3 kali, kasihan ini. Kasihan nih saya punya produser. Ini sudah datang buku. Oh my god, Iya, ini terima dia. kasih ya. Wah, kok dari mana Iya. itu ya Oh, bukunya? dari mana ya? Kelihatan punggungnya tadi. Ya udahlah ya, bercanda Iya. orang tua. Iya. Pegang dulu. Nah, inilah buat kau. Ya. Terima kasih banyak Kak. Hati yang gembira adalah obat si paling overthinking. Oke, ini Kau nggak terlalu overthinking kayaknya sih. sangat amat overthinking. Kalau sudah tengah malam itu kadang saya Muncul semua? Muncul semua. Kenapa saya bilang begitu tadi? Termasuk kalau podcast begini kadang pulang tuh. Masih mikir. Ngapain saya bilang kayak gitu? Oh, Gitu, overthinking yang tidak jelas sebenarnya. Nggak usah lah kau berpikir Nah. kayak begitu malam ini ya. Oke, Karena tapi kau- di sini ada solusinya berarti di dalam sini. Oh, saya Kalau nggak kita janji sih. overthinking. Oke. Pemantiknya aja mungkin. Pemantik aja. Iya. Terima kasih banyak Kak Sophie ya. Terima kasih ya Sama-sama, untuk terima kasih waktunya. banyak. Iya. Sukses terus karirmu. Amin, amin. Sukses terus cita-citanya ke depan nanti mau Amin, bikin amin. film Iya, ya iya. suatu saat ya. Iya, amin, amin. Kak Sophie. Dalam waktu dekat lah, semoga ya. Terus, kok maksa? Terus, apalagi ya, sukses spesial show-nya. Salam buat Amin, anak, buat amin. istri. Iya, siap. ya. Salam. Yang jelas hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari, teman-teman. Jangan lupa subscribe, tekan belnya. Kirimlah super thanks. Ini kan produksi butuh ongkos Nah, loh, itu ya dia, nggak sih? super thanks. Dan Produksi itu nggak main-main loh. Betul, Jadi betul. terima kasih Arif Sama-sama, Brata Kak ya. Sophie. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Kita ketemu nanti Natal datang ke Cangkup. Buatkan dulu itu lampu Natal kita.
You are love. Dadah.